Apakah pamer kebaikan itu berdosa? Seru. Di zaman medsos ini ada banyak orang pamer kebaikan. Maka jawaban saya sangat jelas, tegas, lugas. Pamer kebaikan bukan hanya dosa, tetapi merupakan kenajisan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyampaikan perbuatan baik itu pun tidak salah. Karena gini, Alkitab jelas bilang, dikatakan di Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pamer kebaikan jelas adalah kesalahan, dosa, dan kejahatan di hadapan Tuhan. Lalu sekarang ada banyak orang tanya, kalau saya posting sedang ke gereja boleh nggak? Tergantung siapa. Sebagian bilang, oh itu pamer ke gereja, cie orang baik nih ya kan. Sekarang kita lagi makan nasi sama sambal, lalu kita posting sedang makan siang, ya kan. Sebagian bilang, oh pamer ya, ceritanya hidup sederhana ya, cie pamer ya. Sebagian bilang, hey bos, saya udah 2 hari nggak makan bos, lu pamer-pamer makanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tergantung bagaimana orang memandangnya. Tetapi jelas untuk ini Alkitab bilang, Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melakukan yang baik untuk mengajak orang untuk terinspirasi berbuat baik. Misalnya kita bermain dengan anak-anak kita, sebagian akan berkata, cie pamer ya, mentang-mentang masih ada anak, saya tuh gak punya anak, ya kan. Cie pamer ya, mentang-mentang masih punya ayah, bermain sama ayah. Perasaan gue dong, bagaimana yang gak punya ayah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, haruskah kita ikuti semua omongan orang? Apakah itu berarti kita nggak boleh posting apa-apa? Iya kan? Lalu kita posting ayat-ayat rohani, cie, sok-sok rohani ya. Wah ini mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kepo makin banyak, orang-orang stres yang mulutnya jahat makin banyak. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus ikuti omongan-omongan orang itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pegang, firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan melihat motivasinya. Dan motivasi tidak bisa dinilai oleh manusia. Manusia akan menilai dari apa yang ada dalam otaknya. Kalau otaknya jorok, maka selalu yang dia pikirkan semua orang jorok sama-sama dia. Kalau otaknya busuk, lihat deh, orang kalau otaknya busuk, mulutnya, postingannya pasti busuk. Kenapa? Karena yang dia lihat, oh kesalahan orang, sama aja seperti kacamata orang. Kalau kacamata orang putih, semua kelihatan putih. Kalau kacamata orang kuning, semua kelihatan kuning. Tergantung warna kacamata saudara. Dan itu semua tergantung otak saudara. Kalau otak saudara busuk, saudara lihat segala sesuatunya busuk. Omongan saudara busuk, postingan saudara busuk. Jadi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara sekalian, tenang, tetap sukacita, tetap uji hidup saudara masing-masing. Makanya Daud bilang gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, apakah mataku dan hatiku tetap tertuju kepadamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau memposting sesuatu, yang pertama ingat, ini kesombongan atau tidak? Ataukah saya sedang mau mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan? Orang selalu akan saja ada haters. Ada saja orang-orang yang otak-otaknya busuk, yang mulutnya busuk, yang postingannya busuk, akan selalu menyerang. Nggak apa-apa saudara, hidup saudara tidak ditentukan oleh manusia. Saya ingat sebuah lagu yang berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, ya kan? Hidup kita bukan diatur oleh manusia, ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, uji, ya kan? Apakah saya sombong? Apakah untuk kepentingan saya? Apakah untuk kehormatan saya? Kalau itu terjadi, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan untuk diri kita sendiri, karena hidup kita bukan untuk kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau ini memang kita pakai untuk kesaksian, ya kan? Orang bersaksi juga seringkali dihina orang kan. Saudara-saudara, dulu saya hidup susah,
Tetapi puji Tuhan, setelah saya berserah kepada Tuhan, hidup saya diberkati. Injil